Pemirsa, kreator konten Ramon Doni Adam atau DJ Doni melaporkan 2 teror yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. DJ Doni yang aktif mengkritik pemerintah mendapat kiriman bangkai ayam dan lemparan bom molotov. Inilah detik-detik saat 2 orang tak dikenal melempar bom molotov ke rumah kreator konten Ramon Doni Adam atau DJ Doni Rabu dini hari. Bom molotov mengenai mobil yang terparkir di garasi rumah. Kedua pelaku kemudian kabur. Polisi kemudian datang ke lokasi untuk menyelidiki peristiwa ini. Tidak ada kerusakan serius akibat pelemparan bom sebab bom langsung padam sesaat setelah dilemparkan. DJ Doni menyebut aksi pelemparan bom molotov ini merupakan bentuk teror dan ancaman. Ia lalu melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Terus kemudian 2 hari kemudian subuh tadi tanggal 31 dini hari pukul 3.12 ada 2 orang mengarah dari taman sana datang ke sini sampai depan rumah saya, mundur sedikit baru melempar bom molotov. Itu pas bom molotovnya dilempar itu mengenai apa, Pak? Kena tembok. Tembok ini terus ke bawah. Pecahan molotovnya kena mobil semua. Tadi ada mobil sini. Selain ada 2 ancaman, kasus ancaman itu ada ancaman lain, Pak? Nggak ada. Sudah dilaporkan ke Polda ya, Pak? Sudah, langsung Polda laporkan. Terus responnya seperti apa, Pak? Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Kapolsek juga malam ini udah datang, dari Kodim juga datang. Sebelumnya DJ Doni juga menerima kiriman bangkai ayam. Paket misterius itu diterima Senin lalu dalam kondisi berlumuran darah. Tak hanya itu, terdapat pula tulisan bernada ancaman yang disertai foto DJ Doni. DJ Doni dikenal sebagai kreator konten yang aktif mengkritik pemerintah. Mulai dari program-program pemerintah, penegakan hukum, penangkapan aktivis, masalah lingkungan, hingga penanganan bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Lu gak usah takut kalau bersuara ya. Diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer aktivis Shirley Anavita mendapat ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada 1 kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Shirley juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Shirley belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini. Tidak hanya Shirley, manajer kampanye iklim energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga diteror. Iqbal dikirimi bangkai ayam di teras rumahnya. Indonesia menduga kiriman ini sebagai teror terhadap kerja-kerjanya. Terlebih Iqbal Damanik belakangan kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan respons pemerintah dalam menangani bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Greenpeace mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil. Menurut Greenpeace, kritik seharusnya menjadi pasukan untuk perbaikan, bukan dianggap ancaman.
Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra meminta semua pihak untuk fokus pada penanganan bencana Sumatera. Hal ini ia sampaikan lantaran banyaknya tudingan atau pengalihan isu politik yang menyeret Partai Demokrat di tengah situasi bencana. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyayangkan banyaknya isu politik di tengah bencana yang melanda Indonesia, terutama bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dirinya pun menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, tudingan tersebut merupakan pengalihan isu di tengah bencana. Ia pun meminta semua pihak untuk tidak membuang energi terhadap isu dan rumor yang tidak berdasar dan meminta semua pihak untuk mengalihkan energi untuk pemulihan Sumatera pasca bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu dalang dibalik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat pun membantah masyarakat tidak terprovokasi dan lebih fokus pada penanganan pasca bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pergantian malam tahun baru berlangsung semarak di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Ribuan warga memadati kawasan tersebut sambil menikmati panggung hiburan yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kawasan Monas juga diramaikan warga di malam pergantian tahun baru. Untuk memeriahkan malam perayaan, berbagai hiburan visual disiapkan di kawasan Monas, air mancur menari dan juga video mapping. Empati kepada korban bencana, malam pergantian tahun baru di Jakarta dilaksanakan dengan sederhana, tanpa pesta kembang api yang meriah seperti tahun lalu. Pemirsa, pertunjukan drone memukau menghiasi langit Jakarta di pergantian tahun 2026. Ratusan unit drone diterbangkan secara serentak membentuk berbagai pola dan visual atraktif di kawasan Bundaran HI Jakarta. Visual memukau memanjakan mata para pengunjung di momen malam pergantian tahun menuju 2026. Pertunjukan drone menjadi rangkaian yang disajikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain hiburan musik, seni, dan juga budaya. Pertama kami di bulan Mei, doakan semuanya lancar teman-teman ya. Amin. Oke, karena ini adalah malam yang sangat membahagiakan dan luar biasa. Boleh nggak saya minta kalian? Sementara itu, meski sempat diguyur hujan, pertunjukan drone di kawasan Pantai Lagun Ancol tetap berlangsung. 1000 drone diterbangkan ke atas langit, lengkap dengan cahaya LED dan membentuk berbagai pola. Atraksi ini pun sontak membuat kagum para pengunjung. Untuk saudara-saudara kita di Sumatera, semoga selalu diberi kekuatan, perlindungan, dan harapan yang lebih baik ke depannya.